Get ready for your timeless youth. Lagi di Brownies obrolan manis bersama You Makeup. Makeup you aja. Aku punya tayangan Nuka belak-belakan dalam tayangan ini ya. Hah? Ini tentang perasaan Nuka. Apakah? Coba kita lihat. Ini. Kebiasaan apa orang di sebelah kamu yang bikin kamu kesebel? Oh, Sweet banget. Tapi satu ada kalimat yang bilang sama teman sebelah kamu, kalau kamu telepon teman kamu bilang. Lihat nih, jatuhnya kayak kaki kalau gini doang nih, ngerti nggak? Telepon sebelah kamu kalau kamu akan tunangan dengan orang yang di sebelah kamu minggu depan, terus kamu ngomong nggak mungkin, karena kamu belum mau nikah. Lo ya kan masih muda. Kalau target menikah buat kamu, kan biasanya ada orang yang maunya menikah muda. Kalau kamu? Nggak ada target. Senyamannya. Kalau Nuka sendiri? kalau misalkan udah siap. Iya itu maksudnya. Nuka ini kayak tiba-tiba penurut nih kayaknya ya. Terus tadi Nuka bilang gak suka sama yang tiba-tiba diam gitu. Iya. Emang ada gitu kamu pernah deket sama orang? Sebenarnya aku juga gitu sih. Tapi kayak apa ya? Iya aja. Bukannya kamu malah pendiam ya orangnya ya? Ya, cuman kayak Gak suka. kadang kan mikir kalau misalkan lagi cara atau di chat biasa terus kayak ini. Kok diam gitu? Maksudnya nggak ada masalah, apa aku ada salah gitu. Kalau dia lebih sering kayak gitu. Emang Mahalini suka gitu? Enggak. Justru Malini tuh kamu yang bawel, justru Nuka yang lebih diam gitu ya? Kalau dia sih itu emang aku suka diem lebih, maksudnya kayak tiba-tiba diem, tapi itu bukan berarti aku marah gitu. Tapi kalau di chat dia lebih dia yang diem menurutku nggak tahu dia. Oh lebih Nuka yang diem. Kayaknya sih. Kayak gue sama lu ya, gue pendiamnya mah. Banget, lu diem banget. Lu diem banget, gue yang bawel. Lu kalem orangnya, gue mah yang comel. Lu diem. Lu pendiam. Iya, gue pendiam, pemalu, lugu. Ya. Nggak paham. Jangan banyak ngobrol sama gue ya. Weda cemburu. Kesalahan Nuka yang bikin Mahalani paling bete itu apa? Dia pernah, boleh nggak aku spill? Terserah. Dia pernah ngilang kayak seharian gitu loh, maksudnya. Gak ada kabar. Terus? Ya udah. Terus Dia kemana sebenarnya? Kamu kemana sebenarnya? Sebenarnya sih di rumah, cuman emang ngurangin megang HP. Maksudnya Mungkin nggak, kan semua orang kayak butuh sendiri gitu kali. ya kayak me time. Tapi Tapi seenggaknya kan nggak, maksudnya emang biasaan begitu atau? Masih jadi waktu itu kayak lagi tiba-tiba emang pengen nggak pegang HP aja, maksudnya kayak yang Tapi kamu nggak posting-posting di Instagram, di kalau story posting sih gitu? nggak. Memang lo dikit-dikit instastory. Gue juga. Iya. Oke. Sebelum dibantai balik ya, lu nengok lagi. Kita reka adegan yuk, ceritain Nuka datang ke rumah Mahalini untuk melamar Mahalini. Igun jadi bapaknya Mahalini. Igun jadi bapaknya Mahalini. Nuka ceritanya datang lamar. Gue jadi lu jadi ibunya Nuka. Oke. Nuka. Ya. Kamu jadi ibunya Mahalini. Malini, pulang. Kamu kok di rumah dipanggil papa apa? Lini. Lini. Oke. Kamu manggil papa apa? Apa? Papa, oke pas. Oma lu nggak jadi bapaknya Nuka? Iya, lu jadi bapaknya Nuka. Jadi bapaknya Nuka. Kamera roll. Wah ini bapak-bapak nih. Alias ibu sama Ini ibu. bapak-bapak spesial. Ya. Bapak-bapak pakai telur nih. Kamera. Roll. Tabak. Action. Ya. Ayo Nuka. Iya. Ya, Seng. Assalamualaikum. Rumahnya nggak ada bel ya. Oh iya, Lihat, Neng. kalau orang tuanya Nuka datang, usir suruh pulang. Kamu lihat dulu, Kenapa harus diusir Papa? karena dia punya hutang. Oh, punya hutang. Pak, coba dong Pak, buka Pak, cepet Pak. Kan belum kenal, panas banget nih di luar. Buka. Permisi. Oh, buka saja. Buka Itu aja. suara ibunya Nuka. Oh, ibunya Nuka. Iya. Bapaknya dong, itu kan spek dulu ya. Oh iya boleh. Iya, silakan. Cik suhu. Kan sekarang udah begitu kemana-mana.
Permisi. Ya, apa kabar, Jeng? Bapak. Oh, Ini ibunya. Bapak nggak lihat ya? Ini suami saya. iya, Ini iya. bapak. Ini istri Maaf, saya. Ini anak saya. Ini saya bapaknya. Apa kabar? Saya. Tante. Iya, baik. Tante, ini omnya. Oh, ya. Oh, bapak. Maaf ya. Bapak. Bapak. Ibu, ini ibunya manggil Kebetulan Mama. kedatangan kami ke sini dari Ya. pihak laki-laki ingin sekali yang namanya mencoba bersilaturahmi dalam hubungan yang lebih serius. Boleh, bawa apa kalau boleh tahu hari ini? Kami nggak bawa apa-apa, Pak. Pak, Ya. ini papanya apa budenya sih? Ini dulu yang main film. Panggil aku Puspa. Anak saya nggak bawa apa-apa, tapi kebetulan dia hanya bawa cinta untuk mahalin. Iya. Mama bisa masuk dulu, Ma? Luka, Ya. Adepin omnya nak. kamu serius dengan anak saya? Serius Om. Serius? Om? Luka? Nuka. Om? Nuka Om? ini. Ya. Si Nuka lucu. Malini, Iya, Pak. Lini, Ya. kamu mau dia nggak? Kalau nggak, Papa punya stok yang lain banyak. Dan saya hanya bisa berkata, saya hanya punya. Buruk. Goyang layang-layang, goyang burung, asik. Oh, dia masuk kalau denger musik itu. Jos, dia kalau masuk kan denger musik itu. Kasih tahu Jos, kasih Oh, tahu. lu ceritanya nyari talent. Iya, Lu nyari talent, kita yang suruh bayar. kagak. Dia tuh masuk setiap dengar bunyi Gua sekarang ini kalau ketawa rindu. gitu. Lu bisa nggak goyang layang-layang kayak gitu? Gitu, coba sama Igo nih. Ayo. Coba, goyang layang-layang. Awan dan manaku. Silakan duduk lagi. Nice to meet you. Oke, ini aku mau ngomong lagi sama Nuka ini. Katanya Nuka juga belum pernah pacaran. Apa ya? Diketawa. Pernah sih cuman Oh pernah. Pernah lo yang bener dong. cuman kayak nggak terlalu jelas gitu. Jadi kayak aku kadang tanya belum pernah belum. Pernah juga kayak waktu yang sana yang nembak kayak aku nggak tahu kalau itu. Ceweknya yang nembak. Ya dia kayak ngasih kode Ungkapin. gitu. Kok kamu, kan aku ngungkapin nih, aku suka gitu. Terus kok kamu suka tapi nggak nembak? Dia bilang gitu. Itu waktu 6 SD. Oh kelas 6 SD. Nah jadi dia kayak Aku Lu pas kelas pertama kali ditembak apa, Oma? Enggak tahu. Lu pacaran pertama kali umur berapa, Oma? Aku kelas 6 SD di Boston. Jadi aku Lu bukan 6 jadi SD, bukan di fokus- Boston. Di mana? Di Balsem. Di sama Balsem. mak lo, ya. Enggak, aku kelas 6 SD fokus study aja. Fokus tadi. Iya. Emang Aku mama kelas- papa orang mana? Kalau boleh tahu. Mama orang luar. Orang luar negeri? Luar Jakarta. Luar Jakarta. Diketawain. Mahalini, Diketawain. Ya. Mahalini ini termasuk cewek idaman kamu nggak menurut kamu? mungkin kalau bilang termasuk sih ya. Soalnya aku nggak ada. Kriteria kamu nggak? Aku nggak ada kriteria tertentu. Jadi kalau misalkan aku merasa itu kayak ya emang nyaman ya udah. Kalau emang cocok, nyaman Ya, gitu iya. jalanin. Tapi jujur, siapa yang paling sering ngabarin duluan? Coba jawab. Deh, Ah, lucu banget. Siapa sih?
Yang sering ngabarin duluan siapa? Sama-sama. Bel, kita main sweet-sweetan yuk, Bel. Lu kegedean ininya, nanti bingung. Sweetnya pakai paha. Iya, lu kalau sweet sama 5 orang lu. Isinya gini semua. Oke, siapa yang paling sering ngabarin duluan setiap hari? Kayaknya sih sama. Ya udah sama. Oh, aku berarti. Ya udah sama. Oh dia. Ya udah sama sih. Sweet banget sih. Siapa yang paling suka, paling cemburuan? Tapi mahal ini ada cemburu nggak kalau Nuka lagi sama siapa? Nggak ada. Kalau Nuka? Nuka iya kayaknya Banyak deh. kalau Nuka mah Nuka. banyak ya, pasti cemburunya ya. Nuka kayaknya cemburuan ya. Hah? Enggak. Nuka Maksudnya pernah cemburu nggak sama mahal ini? cemburu apa dulu? Mas? Iya, pernah nggak cemburu apapun itu? Ya misalnya Mali. Pernah kayak. Pernah? Tapi kamu pernah ngungkapin nggak kalau kamu cemburu? Enggak. Diem aja. Itu mahal ini aja sampai kaget, dia baru tahu. Baru Oh, tahu enggak. lah. Karena kamu memang tipe yang ya diam aja gitu. Maksudnya kan emang kayak Tapi bahaya orang diem, nanti kamu menyimpan sesuatu pas kamu benar-benar marah, kamu Meledak. meledak. Jadi Enggak coba sih, lebih soalnya- ekspresif. Apa sih? Soalnya- Lu mau ngomongin cinta lu aja apa sih? Apa sih? Ngasih Lu tau sih tentang pakai cinta, ngasih ngasih tau. saran. Lu pikir kalau cinta itu cuma langsung ke pernikahan? Sebelum pernikahan juga ada cinta di Somat, kalau tahu. Udah berubah ya sama Barangan dia. lo. Iya, bawa cewek lu ke sini baru. Jadi kita anak laki nongkrong enak, ngerti gak lu? Paham gak? Emang lu harus begitu banget sama laki lu? Jadi nanti Bella mau jadi gengnya Wenda juga sama. Oke, ini sekarang ini kita punya bintang tamu, ini adalah seseorang yang baru menempuh. Perceraian ini kita bahas perceraian. Ini orang Baru lagi jatuh cinta, bahagia. sekarang bahasnya perceraian. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Namanya hidup kan, orang hidup tuh ada yang Benar. datang, ada yang pergi. Ada up and Itu down. biasa, up and down, biasa. Oke? Oke. Tapi kita belajar, justru kita belajar dari Benar. kesalahan orang lain. Nah, seperti apa beritanya hari ini? Langsung kita panggil, ini dia Maggie Wulandari. Aku yang minta maaf walau kau yang salah, dan menang walau kau ingin pisah. Karena untukku kamu lebih penting dari egoku. Kakak Maggie, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah. Oke, aku ada artikel nih Kak Maggie. Coba kita lihat ya artikelnya. Umumkan sudah divonis cerai dari Kiwil, Maggie Wulandari merdeka. Ngomong begitu mereka gitu. Enggak, emang momennya itu pas sebenarnya nggak direncanain, mana ada sih. Diputus cerainya itu pas aku lagi sakit tipes, itu tanggal 10 Agustus. Memang nggak sangka kalau ternyata pada saat itu tepat hari ulang tahunnya Mas Kiul itu diputus cerainya. Itu nggak sangka, aku pikir masih belum keputusan gitu. Dan tanggal 17 itu aku nyari hari libur aja sebenarnya, nggak tahu momennya pas banget 17 Agustus gitu. Jadi ya udah. Jadi momennya pas 17 Agustus. Kebetulan, semuanya kebetulan. Oke, ada kemungkinan untuk ada kemungkinan untuk rujuk nggak sih? Enggak. Baru putus dua kali, Oma. ay. Iya, orang baru Masa iya putusan. putus rujuk? Tenang Kecuali belum ada dulu, kalau mau putusan. apa-apa ngademin. Tapi kalau Ben, sekarang udah komunikasi tahu sama sih, Mas Ben. Kiwil gimana sih? Terbilang tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Memang dari waktu rumah tangga juga memang kita kesulitan soal komunikasi. Itu udah sangat complicated kalau udah soal komunikasi ya. Karena kan memang ketemunya juga jarang dan jarang berkomunikasi juga nggak bisa. Ya sampai saat ini ya gitu aja. Malahan beritanya nggak enak banget yang aku dengar. Itu lagi sakit, dengar berita itu di rumah sakit ya. Oh. Aku ada artikel lagi mau kita bahas nih Maggie ya. Coba kita lihat ya artikelnya. Maggie Wulandari blak-blakan diusir istri pertama Kiwil sampai disebut perampok. Iya. Maksudnya gimana? Jadi karena dua kali sidang itu, pertama kan sidang nih, terus dikatakan tidak patut karena begitu sampai suratnya dikembalikan gitu. Terus jadi mempersulitkan. Nah, pandemi kita kan lockdown tuh selama 2-3 bulan, berarti kan tertunda dong sidangnya. Akhirnya begitu sidang kedua dibilang juga tidak patut. Berarti kan buang-buang waktu ya buat aku yang pengen cepet-cepet selesai baik-baik gitu. Akhirnya pindah alamat.
Datanglah suratnya ke rumah saya pikir kalau dia nengok anak-anak akan saya serahkan langsung. Ternyata nggak ke rumah-rumah, kucing-kucingan. Jadi begitu aku pergi, dia diam-diam ke rumah gitu, nengokin anak-anak. Akhirnya surat itu udah 1 minggu lagi akan sidang nih, supaya jadinya patut berarti kan harus sampai. Harus amanah ini harus sampai ke tangan orangnya atau ke keluarganya atau ke Mbak Rohima atau ke anaknya gitu. Ya udah anggap aja aku kurir, aku nawaitunya silaturahim sekalian ya belilah sedikit kue gitu. Sama Meisha juga datangnya sama salah satu sahabatku, kita ke rumah Mas Kiwil. Dan aku tahu alamatnya juga dari salah satu wartawan ya, artinya yang memang wartawan itu punya hubungan pertemanan sama aku dengan baik gitu. Sebenarnya kan kalau kode etiknya tidak boleh gitu, tapi karena kita berteman dikasih tahu. Jadi memang Mas Kiwil banyak banget melakukan statement yang mana itu sangat merugikan saya. Contohnya seperti nggak mungkin selama belasan tahun Maggie nggak tahu alamat saya. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak tahu alamat Mas Kiwil. Jadi taunya itu dari wartawan. Jadi kamu nggak pernah tahu Mas Kiwil tinggal di mana? Nggak pernah tahu. Dan Mbak Rohima juga tidak menghendaki itu. Saya cuma kecewa aja. Subhanallah ya, maksudnya datang ke sana sama Meisha. Kita mau ngomong sama Meisha ke rumahnya Mbak Rohima, rumah Mas Kiwil. Aku tadinya nggak niat ngerekam apapun, cuma karena aku mau nunjukin ke Mas Kiwil nih, suratnya aku bawa nih ke rumah kamu, pasti kan backgroundnya kelihatan dong. Itu background rumahnya dia gitu. Terus Mbak Rohima tuh marah gitu, marah yang nggak seharusnya itu ditampakkan di depan Meisha yang notabene memang anak di bawah umur gitu. Dan itu sangat bikin aku shock. Dan akhirnya sahabat saya yang mungkin selama ini nggak percaya gitu dengan omongan saya, dia menyaksikan sendiri. Cuma lagi-lagi karena kode etik aku tidak bisa menunjukkan rekaman suara itu, tapi memang ke sahabat-sahabat terdekat, ke salah satu teman jurnalis juga wartawan, saya perdengarkan itu saat mereka ketemu saya, tapi tidak untuk ditampilkan konsumsi publik. Jadi Masya Allah ya, kaget juga gitu ya, kita diusir, dibilang kalau nggak keluar diterapkan diusirnya memang pada saat itu nggak boleh masuk sama sekali? Enggak, kita udah sempat duduk, kita bukan yang nyelonong atau kita ingin melakukan sesuatu yang mempersilakan duduk siapa? Anaknya. Oke. Anak aku juga lah ya, terbilang anak Mas Kiwil. Kita duduk gitu, nunggu baik-baik, tapi dia udah yang emosi, marah gitu ya. Saya udah bilang ya nggak usah kesini ya, saya nggak suka, kamu nggak sopan gitu-gitu. Pokoknya itu saya kebayang nggak sih saya diperlakukan seperti itu di depan anak saya gitu loh. Meisha yang akhirnya dia tuh sampai ketakutan nangis. Itu sampai aku rekam gitu, aku kirim ke papahnya gitu, tapi tetap aja gitu. Mau bagaimanapun juga ya tetap aja posisi aku tuh posisi yang sangat tidak enak dan tidak menyenangkan gitu loh. Aku nggak sangka juga orang datang ke situ baik-baik gitu ya. Toh saya bercerai ya dengan Mas Kiwil gitu, toh akan jadi miliknya sendiri kan gitu. Tapi dia malah ngungkitin flashback yang 17 tahun yang lalu, yang ada deh. Kayaknya aku trauma jujur aja. Standby Oma. Sorry. Aku lagi sambil foto-foto, maaf. Ben, Hah? aku lagi ngobrol padahal. Iya, aku lagi ngobrol. Ini Manda, jadi adik aku tuh bilang katanya wajah aku di TV mulus banget dan dia minta kirimin foto dibandingin wajah aku yang asli sama yang nampak di TV. Makanya aku kirimin gini. Padahal emang kenapa sih? Emang wajah aku udah bagus banget kan sekarang? Mendingan daripada Karuben, kesel mending kita nyanyi aja. Yuk, nyanyi yuk. Oke, kita ke situ yuk Manda yuk. Ayo, sini Kita Kak. kesini yuk. Nah, jadi adik aku lagi nonton nih sekarang ini, ya. Jadi di rumah, semua kan dia kepo banget dan juga mungkin manusia yang ada di rumah juga pada kepo kan. Perubahan wajahku yang semakin cerah, terus lembut dan gak ada garis-garis harus lagi di wajahku Manda, ya kan? Kamu lihat deh ya. Nih aku kasih tahu ya, aku itu pakai rangkaian skincare dari You Golden Age. Bener banget, biar wajah kelihatan lebih cerah dan awet muda kayak aku sama Kak Ruben, Kak Wendy dan manis di rumah juga harus coba nih ya.
Rangkaian rutin skincare dari You Golden Age ini mulai dari sabun cuci muka, terus pakai esensial, lalu pakai serum. Nah, abis itu nggak boleh kelewatan, jangan lupa untuk pakai eye cream, sama day cream, sama night creamnya. Pokoknya kamu jangan lupa juga nih, kalau misalkan serumnya itu 1 tetes saja bisa lawan penuaan dini. Setelah itu pakai eye creamnya ya, supaya matanya itu nggak ada mata panda lagi dan kerutan-kerutannya juga akan menghilang. Dan jangan lupa untuk pakai day creamnya pada siang hari untuk melindungi wajah dari paparan sinar UV. Karena mempunyai SPF-nya tuh 30 loh. Dan night creamnya ini di malam hari supaya pas bangun tuh langsung kinclong dan glowing. Wow, bener banget. Terbukti deh ya, soalnya aku juga sama kayak Amanda nih, rajin pakai Golden Age Serum dan juga Golden Age Day Cream dan juga Night Cream dari You ya. Dan yang lebih penting, rangkaian skincare dari You Golden Age sudah teruji secara dermatologi. Jadi aman banget nih untuk semua jenis kulit. Bahkan kulit-kulit sensitif sekalipun. Apalagi nih serumnya, Day Cream sama Night Creamnya ini keren banget karena mengandung 5 anti-aging kompleks dan juga ada 100% ekstra buah delima yang bagus banget buat mencegah penuaan dini. Tuh ya, dengerin ya, pokoknya pakai rangkaian skincare dari You Makeup ya. Betul banget. Buat Mas di rumah bisa langsung cobain aja nih. Cara pakai serumnya juga gampang banget. Tadi aku bilang cukup 1 tetes aja kan bisa lawan penuaan dini nih. 1 tetes aja. Ruben mau coba? Mau dong, iya dong. Nih, 1 tetes aja. Tuh, kamu bisa langsung ratakan ke muka. Kamu tinggal tap-tap aja, nggak usah banyak-banyak. Ingat cuma segini doang ya. Tuh. Tinggal Lihat ratakan kan? ke seluruh wajah hingga leher sambil ditepuk-tepuk dan pijat perlahan. Tuh. Leher juga, jadi biar merata. Dan harus rutin ya, pakainya 2 kali sehari, pagi dan malam selama 28 hari agar hasilnya itu optimal. Wajah jadi tampak lebih lembut, kencang, dan bercahaya. Tuh kan, lihat ya. Jadi kalau aku bilang nih tekstur serum ini tuh ringan dan gampang meresap. Jadi 1 tetes aja cukup. Jadi hemat banget pastinya. Jadi ingat ya, manis yang ada di rumah harus rutin. Nah, habis pakai serum, jadi bisa pakai day creamnya, ya kan? Nah, kebetulan kan sekarang siang nih. Jadi ada SPF PA-nya 30+++ gitu. Betul banget. Ya, nah, jadi kalau ada yang ketemu aku di mall atau ketemu aku di mana, ya ini rahasianya. Iya, Ya. yang pasti enak banget ya. Ya. Day creamnya, night creamnya, Nggak lengket. serumnya nggak lengket dan langsung meresap. Langsung meresap. Nih, makanya kita pakai Betul. secara live juga. Pokoknya Kak Ruben udah jago banget deh. Kak Ruben menuju, apalagi menuju usia yang seperti sekarang kan. Keriputan di muka, Iya. abis itu Rada kurang ada. cerah. Nah, aku mau kasih tahu nih sama manis di rumah. You Makeup juga lagi ada promo menarik. Ada diskon 25% untuk semua. Jadi buruan ya, produk ini cuma sampai 31 Agustus aja nih diskon 25%. Jadi buruan manis, langsung aja kunjungi store You terdekat. Dan gak cuma promo aja, You juga lagi ada giveaway nih. Caranya follow Instagramnya di @youmakeups_id dan temuin postingan terbarunya untuk ikutan giveaway-nya. Yes, pokoknya makasih banget loh Amanda untuk infonya. Karena aku mau restock dan juga sekalian ajak keluarga aku dan juga followers aku nih ya. Untuk langsung borong ke store You terdekat. Biar gak kehabisan. Betul. Iya dong, oke. Musik. Why are you long lasting? Why are you? Why are you long lasting? Jangan kemana-mana, abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Tetap di Brownies, obrolan manis bersama You Makeups, Makeups You aja.